Sebelumnya selamat siang ya ibu-ibu semuanya. Siap. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya tentang metode teknik dan penyuluhan dari pertanian, yaitu penggunaan pupuk alami serta takaran dan pengaplikasian yang tepat pada tanamannya. Untuk latar belakangnya yaitu adalah penggunaan pestisida dan pupuk kimia itu secara berlebihan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan, kesehatan manusia serta kesuburan tanah. Oleh karena itu diperlukan alternatif yang lebih ramah lingkungan, yaitu pestisida dan pupuk alami. Pestisida alami dapat membantu mengendalikan hama tanpa meninggalkan residu berbahaya ataupun sisa. Dapat membantu mengendalikan hama dan juga sedangkan pupuk alami mampu berkelanjutan, namun keberhasilan penggunaannya sangat dipengaruhi dengan takaran dan pengaplikasian yang tepat. Dengan menggunakan secara sesuai, tanaman dapat tumbuh optimal, hasil panen meningkat serta lingkungan tetap terjaga. Apa saja sih yang dimaksud dengan pestisida alami, bagaimana cara pembuatannya, serta bagaimana pengaplikasiannya. Tujuannya dari perkumpulan ini yaitu mengurangi ketergantungan pestisida dan pupuk kimia, mendukung sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, lalu pengendalian hama dan kebutuhan nutrisi tanaman dengan takaran dan cara pengaplikasian yang tepat, serta mengoptimalkan hasil panen dan lingkungan yang terjaga. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud pestisida alami. Pestisida alami adalah bahan pengendali hama yang berasal dari tumbuhan seperti dedaunan, bawang putih, cabai, serai, bahkan sisa buah dan kulit dari sayur-sayuran juga yang tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Dan cara pembuatannya itu bagaimana? Pestisida alami dapat dibuat dengan menghaluskan bahan alami, kemudian dicampur dengan air dan didiamkan beberapa jam atau hari, bahkan beberapa bulan. Setelah itu disaring dan dimasukkan ke dalam alat semprot yang ditambahkan dengan air dan molase atau gula. Lalu cara pengaplikasian itu bagaimana? Ya, cara pengaplikasian itu disemprotkan pada daun ataupun batang, bahkan pada akar yang terserang hama. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari agar hasilnya lebih efektif, karena pada pagi dan sore hari hama-hama tersebut masih dalam keadaan beristirahat. Lalu apa yang dimaksud dengan pupuk alami sih? Pupuk alami itu adalah pupuk yang berasal dari bahan organik seperti kotoran hewan, kompos, sisa tanaman, atau limbah organik lainnya. Pupuk alami fungsi menambah unsur hara dan memperbaiki kesuburan dari tanah lahan. Bagaimana sih cara pembuatan pupuk alaminya itu? Pupuk alami dibuat dengan mengumpulkan bahan organik lalu difermentasi atau dikomposkan hingga terurai menjadi pupuk yang siap digunakan. Bahan-bahan yang digunakan seperti sisa buah-buahan maupun dedaunan dengan tambahan molase atau gula dan air dengan perbandingan standar 1:3:10 atau 100 gram gula berbanding dengan 300 gram sampah organik dan 10 liter air bersih yang kemudian dimasukkan ke dalam toples yang berbahan plastik yang terbuat dari plastik dan diaduk secara merata dan tutup rapat. Masa panennya adalah 90 hari atau 3 bulan untuk ekoenzim. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Cara pengaplikasian dari pupuk alami ini adalah ditaburkan di sekitar akar tanaman, dicampurkan ke dalam tanah atau disiramkan dan berbentuk cair. Penggunaan harus sesuai takaran agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Pengaplikasian ekoenzim ini biasanya ampasnya bisa langsung ditaburkan pada area sekitar tanaman atau akar, sedangkan cairannya yang perlu dicampur dengan air terlebih dahulu, bisa dengan cara disemprot kan maupun disiramkan pada tanaman dengan perbandingan 100 ml ekoenzim itu berbanding dengan 1 liter air bersih. Ya, jadi kesimpulannya yaitu penggunaan pupuk dan pestisida alami dapat menjadi alternatif ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia yang kurang baik bagi lingkungan sekitar. Dengan alternatif tersebut kita bisa efisien dan karena banyak digunakan sisa buah-buahan dan bahan dapur sampah organik sekitar. Dengan penerapan penggunaan pupuk pestisida alami, kita akan lebih ramah lingkungan, efisien waktu, efisien juga dengan biaya penggunaan yang berlebih, serta lebih sehat dibandingkan bahan pupuk dan pestisida kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, bahkan bisa menimbulkan pencemaran lingkungan dan pencemaran tanah. Sekian ya presentasi dari saya. Saya Muhammad Ridwan dari studi program agribisnis pertanian Universitas Terbuka. Berterima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah mendengarkan
presentasi dari saya. Sekian saya tutup dan saya akhiri. Selamat siang. Siap.